Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman, selamat malam Bapak dosen. Perkenalkan saya Muhammad Sakron dan tim saya yaitu ada Saya Tri Rajunito. Saya Hairul Zaki. kami akan mempresentasikan hasil proyek yang kami lakukan yaitu yang berjudul Fitrek Aplikasi Pencatatan Latihan dan Progres Fitness berbasis mobile menggunakan Flutter. Langsung saja kita ke latar belakangnya. Introduction. Yaitu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup aktif dan pola hidup sehat terus mengalami peningkatan, terutama meningkatnya literasi kesehatan digital dan kemudahan akses informasi melalui perangkat mobile. Namun masih banyak yang mencatat latihan olahraga menggunakan buku atau spreadsheet sehingga data sulit dikelola dan dianalisis. Oleh karena itu, kami mengembangkan aplikasi Fitrek yang mampu mengintegrasikan yang pertama yaitu catatan latihan, progres berat badan, penghitungan BMI, dan statistik perkembangan. Kemudian ke rumusan masalah. Nah, dari latar belakang tadi kami memiliki 3 rumusan masalah di sini. Yang pertama yaitu bagaimana merancang arsitektur aplikasi mobile berbasis Flutter mampu mengelola pencatatan latihan, progres berat badan, dan perhitungan BMI secara terintegrasi. Kemudian masalah yang kedua yaitu bagaimana implementasi pola manajemen set qubit dapat konsistensi data antar halaman. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana hasil pengujian fungsional terhadap seluruh fitur aplikasi yang dikembangkan. Kemudian nah, langsung ke metode saja. Pengembangan aplikasi Fitrek menggunakan metode waterfall yang terdiri dari 5 tahapan berurutan yaitu pertama analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi pengujian, dan evaluasi. Nah, kemudian di sini juga ada aplikasi arsitekturnya. Coba ke bawah dikit. Nah, di sini ada tabel yang sudah diarahkan oleh Bapak dosen yaitu harus ada qubit, model, page, service, dan main dart. Nah, fungsi qubit yaitu contents workload qubit workload. Nah, kemudian yaitu ada application arsitektur. Nah, sesuai dengan arahan dosen, di sini terdapat tabel yaitu yang pertama qubit, yang kedua model, yang ketiga page, yang ketiga service, dan yang kelima main dart. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Jaki. Lalu di sini ada state management design with qubit. 3 qubit dirancang untuk menangani masing-masing domain fungsional. Workload qubit bertanggung jawab atas penambahan, pengeditan, penghapusan, dan pengambilan data latihan. Lalu Y qubit mengelola data berat badan dan riwayat perubahannya, serta BMI qubit melakukan perhitungan indeks massa tubuh berdasarkan input tinggi dan berat badan. Jadi setiap qubit memancarkan objek state yang mempresentasikan kondisi loading maupun error, sehingga lapisan UI dapat bereaksi secara deklaratif melalui widget block builder dan block listener. Nah, lalu di sini ada testing method. Pengujian dilakukan dengan pendekatan blackbox testing, yaitu pengujian fungsionalitas aplikasi berdasarkan input dan output yang diharapkan tanpa memeriksa detail implementasi kode secara internal. Skenario pengujian mencakup operasi tambah, edit, dan hapus data pada fitur catatan workout dan progres berat badan, validasi input pada BMI kalkulator, serta
kesesuaian tampilan ringkasan pada dashboard dan statistik progres terhadap data yang tersimpan di basis data. Nah, di sini jadi ada result dan discussion. Jadi hasil implementasi dan pengujian aplikasi Fitrack menunjukkan bahwa seluruh fitur yang dirancang berhasil diimplementasikan dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah dirumuskan. Jadi ini tampilan antarmukanya kurang lebih seperti ini, halaman dashboardnya. Lalu di sini bisa catatan workload-nya bisa ditambah juga, kurang lebih seperti ini. Ada berat badan, tambah latihan. Jadi halaman dashboardnya homepage berperan sebagai halaman utama yang menampilkan ringkasan kondisi kebugaran pengguna secara sekilas. Halaman ini menampilkan 3 komponen ringkasan latihan hari berjalan, nilai berat badan terbaru dari entry week to beat paling akhir, dan jumlah total latihan dalam 1 minggu berjalan. Lalu week progress and BMI calculator progress yang menyediakan input berat badan harian maupun mingguan kebiasaan pengguna. Data yang dimasukkan dikelola Wikitubit dan disimpan melalui database helper. Database Wake BMI Pack menyediakan 2 input, yaitu tinggi badan dan berat badan. Saat pengguna menekan tombol hitung, BMI Cubit menerapkan rumus standar BMI, berat badan, dan memetakan hasilnya kategori ini. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada static and progress visualization. Nah, di sini tuh isinya ada halaman statik atau figur di kanan menampilkan grafik line chart perkembangan berat badan selama 30 hari. Total jumlah workout yang dilakukan, latihan yang per minggu dalam bentuk bar chart. Serta pelatihan berdasarkan frekuensi. Visualisasi ini memungkinkan pengguna melihat tren kebugaran secara lebih intuitif dibandingkan tampilan tabel semata. Selanjutnya itu ada functional testing result. Pengujian fungsional ini dilakukan terhadap setiap fitur utama berdasarkan tabel 4. Seluruh skenario pengujian berjalan sesuai kebutuhan yang dirumuskan. Tidak ditemukan kegagalan kritis atau crash selama pengujian, dan ketiga qubit terbukti menjaga konsisten data antar halaman karena seluruh halaman membaca state dari sumber qubit yang sama melalui block provider yang diinisialisasi pada maindar. Nah, di sini ada tabel functional testing result yang isinya fitur. Yang pertama itu ada fitur dashboard, kedua workout recording, wake progress, BMI calculator, dan static. Nah, selanjutnya ini ada limitation and fitur. Pause dulu, Jack. Pause dulu, Jack. Nah, selanjutnya ini ada limitation and future work. Penyimpanan data yang masih bersifat lokal melalui SQLite menjadi keterbatasan utama aplikasi pada tahap ini. Karena data penggunaan tidak dapat diakses dari lebih dari satu perangkat dan beresiko hilang apabila aplikasi dihapus instalasinya. Selain itu, antarmuka grafik masih bersifat statis tanpa fitur interaksi sentuh atau tap to detail. Pada titik data grafik, untuk pengembangan selanjutnya disarankan integrasi layanan basis data cloud seperti Firebase atau Firestore. Penambahan fitur autentikasi pengguna, notifikasi pengingat latihan, serta integrasi dengan perangkat wearable untuk pengambilan data aktivitas fisik secara otomatis.
Selanjutnya ini ada Consolution. Aplikasi Ptrack berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan framework Flutter dengan arsitektur berlapis yang memisahkan qubit, model, page, dan service, sehingga mampu mengintegrasikan fitur pencatatan latihan, pemantauan berat badan, perhitungan BMI, dan static progress dalam satu aplikasi mobile. Pola manajemen state qubit yang diterapkan melalui workout qubit, wake qubit, dan BMI qubit terbukti efektif menjaga konsisten data antar halaman, termasuk pembaruan otomatis pada dashboard ketika terjadi. Hasil pengujian fungsional dengan pendekatan black box testing menunjukkan bahwa seluruh fitur utama berjalan sesuai kebutuhan yang dirumuskan tanpa ditemukan kegagalan kritis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola qubit terbukti efisien untuk aplikasi dengan kompleksitas state menengah seperti Ptrack dan dapat menjadi referensi arsitektur bagi pengembangan aplikasi kebugaran berbasis Flutter selanjutnya, khususnya dalam pemisahan domain fungsional melalui qubit yang saling independen namun terintegrasi melalui blok provider terpusat. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.